Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kajian Hamim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini saya memberikan judul Bumi Pernah Mati Kemudian Bersendawa. Jadi kita jelaskan ulang dulu sedikit tentang surah penjabaran dari surah 4 ayat 1. Anda usah bacakan ulang ayatnya, langsung masuk pada intinya yang sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Bagi peserta baru pengajian atau yang belum pernah ikut, mohon untuk menyesuaikan dulu atau jangan dulu mengambil kesimpulan. Baik juga yang sudah ikut, jangan pernah mengambil kesimpulan sebagaimana kesepakatan surat 7 204. Jadi Allah menciptakan kita dari diri yang satu, kemudian menciptakan pasangannya secara jasad. Dari pasangannya kemudian rijalan katsira wa nisa, dari laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian bapak ibu kita itu kerjanya membuat jasad, yaitu kita ini jasad, buat patung. Tapi meskipun jasad ini ada dibuat oleh bapak, yang ini distilahkan sebagai agama nenek moyang. Agama itu diri, surat 30 ayat 30. Dia tidak bisa hidup kalau bukan datang dari yang hidup. Makanya di jalur diri yang satu ini juga, selain dia yang menurunkan jalur jasad, dia juga menurunkan jalur hidup, jalur rohani. Ini sudah kita bahas, ini ketika keadaan rahasia. Al-ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an maskura. Ada suatu masa di mana manusia belum bisa disebut. Kalau belum bisa disebut, itulah rahasia. Kemudian diturunkan posisinya ke ruh. Kenapa? Karena di sini juga diadakan perjanjian ketika Tuhan mengatakan alastu birabbikum, rahasia menjawab bala ya syahidna, kami menyaksikan, atau aku menyaksikan. Berarti ada dua, aku dan kau. Maka tidak boleh lagi di posisi diri yang satu. Kenapa? Karena diri yang satu tidak ada duanya. Maka dia dibikinkan wadahnya tersendiri, turunkan dia pada posisi ruh. Yang turun itu dia sendiri juga, aku, namanya ruh. Kalau di sini gambarannya itu alifnya turun ke lamnya Allah, maka dialah yang diberikan kode lam alif, alif lam. Kemudian karena jasad ini berbentuk, sementara sang ruh ini mau dimasukkan ke jasad, sementara ruh itu yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi, itu urusan Tuhanmu. Dan kamu cuma diberikan pengetahuan sedikit saja. Berarti tidak ada yang mengetahui bentuk ruh ini, atau ruh bisa dikatakan tidak berbentuk. Maka ruh disempurnakan. Penyempurnaan ruh itu yang namanya jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Disempurnakan maksudnya dibentuk mengikuti bentuknya jasad. Kalau diumpamakan jasad ini adalah wadah, sementara jiwa ini adalah air. Air itu hakikatnya tidak diketahui bentuk aslinya, karena bentuk aslinya adalah ruh. Maka dia seperti air, itu jiwa. Air itu berbentuk sesuai dengan bentuk wadah yang dia tempati. Maka jiwa berbentuk sesuai dengan bentuk jasad yang dia tempati. Nah, dari itu masuklah jasad ke dalam jiwa ke dalam jasad, maka hiduplah jasad tersebut dan mengandung daripada asal kejadiannya, yaitu jiwa, ruh, dan rahasia yang berasal dari diri yang satu. Oke, baik. Kita mencoba dulu membaca ayat, dan semua ayat-ayat itu pasti berkaitan
dengan pola-pola yang ada ini, dengan pola-pola ini. Semoga tidak bingung. Kalaupun bingung itu bagus, karena kita mau semakin belajar. Yang belum, jangan ambil kesimpulan. Begitupun yang sudah, tidak ada yang lepas. Ya, jadi kita baca surah 15 ayat 19. 15 ayat 19. Kami telah menghamparkan bumi dan memancangkan padanya gunung-gunung dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Ulangi. Kami telah menghamparkan bumi dan memancangkan gunung-gunung padanya gunung-gunung dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Kembali ke ayat. Setiap kita membaca Al-Quran, maka itu dibaca ke diri kita sendiri. Karena sanurihim ayatina fil afaki wa fi amsihim. Kan kami perlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kami pada segenap penjuru dan pada diri kita. Jadi ini ayat itu, Al-Quran itu dibaca kepada diri kita. Ya. Jadi kami telah menghamparkan bumi. Yang mana yang dimaksud dengan bumi? Pada diri kita, dan memancangkan padanya gunung-gunung dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Jadi bumi itu adalah jasad dengan jiwa. Itu bagian daripada bumi. Jiwa dengan jasad. Tapi bagi jasad, jiwa adalah langitnya, atau disebut dengan langit dunia. Langit yang mempunyai batas. Saya ulangi. Bumi adalah jiwa dengan jasad. Tapi bagi jasad, jiwa adalah langit dunia, atau langit yang mempunyai batas atau batas pandangan. Seperti pada makro, pada alam yang kelihatan ini, bumi ini kelihatan langitnya. Tapi langit yang kelihatan ini bukan langit yang sesungguhnya, karena dia langit yang mempunyai batas pandangan atau disebut dengan langit dunia. Nah, sekarang kita lihat titiknya. Lihat pada gambar. Nah, dari bagian atas itu adalah langit. Dari dada, bagian dada ke bawah itu adalah bumi. Jadi jasad ini pusat bumi, sementara sulbi ini adalah inti bumi. Nah, kami telah menghamparkan bumi dan memancangkan padanya gunung-gunung dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran, atau segala sesuatu itu ada kadarnya. Jadi kami telah menghamparkan bumi, ya ini bumi, jasad dan jiwa. Dan memancangkan padanya gunung-gunung. Di jiwa inilah gunung ini pancangkan, atau disebut dengan Bukit Tursina, atau tempatnya Palestina, atau tempatnya jiwa, atau tempatnya Musa. Disitulah dipancangkan gunung. Kami memang ada 2 gunung di sini. Ada 2 gunung kembar di sini. Titik gunungnya di sini ya. Ini ada perjalanannya. Perjalanan garis lurus. Ya. Kemudian kita membaca surah Fussilat ayat 9 dan 10. Fussilat ayat 9 dan 10. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan semesta alam. Perhatikan. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Menciptakan bumi dalam 2 masa. Jadi daerah bumi memang 2 masa, 2 waktu.
dua tempat, dua titik perjalanan. Lihat kembali. Nah, ini jasad dan jiwa adalah bumi dalam dua masa ya, 1, 2. Titiknya juga di sini. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dalam dua masa. Dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Apa maksudnya mengadakan sekutu-sekutu baginya? Maksudnya kita tidak mengambil Allah sebagai Tuhan yang maha meliputi segala sesuatu. Ini kita lihat. Ini kan pada diri yang satu dia adalah alif. Kemudian dia turun pasangannya pada jalur jasad, pada jalur ruhani itu adalah ruh. Dilambangkan dengan lam alif. Nah, kemudian turun pada jalur jasad adalah laki-laki dan perempuan yang banyak. Pada jalur ini adalah jiwa. Lambangnya adalah lam alif terbalik atau disebut dengan huruf mim. Alif, lam, mim. Nah, kemudian pada jalur ibu dan bapak kita itulah semesta, sealam dengan semesta. Lambangnya adalah ini adalah huruf H. Masuk huruf H ke alif menjadi huruf H yang seperti ini. Semesta atau disebut dengan kitab Lauhul Mahfuz. Sealam dengan jasad kita. Kalau kita mengambil salah satu dari ini saja, kita mempertuhankan jasad atau semua hal-hal agama yang berkaitan dengan jasad saja yang kita besarkan, berarti kita mengambil salah satunya, itu yang dimaksud mempersekutukannya. Tuhan tidak mau. Kita harus bisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, jasadnya, jiwanya, ruhnya, rahasianya kembali ke diri yang satu. Itulah yang dimaksud dengan alif lam lam ha. Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Ayat 10. Kita baca ayat 10. Dia ciptakan pada bumi gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu dia memberkahi dan menentukan makanannya dalam 4 masa yang cukup untuk mereka yang memerlukannya. Dia ciptakan pada bumi gunung-gunung yang kokoh. Pada bumi, pada diri kita ini, dia ciptakan gunung-gunung yang kokoh. Lalu dia memberkahi. Ini bisa ada karena keberkahannya. Ini sudah berkah. Dia tidak diminta-minta, ini sudah diberkahi memang ini. Maka dan menentukan makanan-makanannya dalam 4 masa. 4 masa, makanannya 4 masa. Mana itu 4 masa? Ya, semua ada makanannya. Jasad ada makanannya, jiwa ada makanannya, ruh ada makanannya, dan rahasia ada makanannya. Itulah yang dimaksud dengan 4 masa. Coba kita lihat titiknya. Yang dimaksud makanan pada mikro atau pada diri kita adalah ilmu. Jadi jasad, ilmu tentang jasad ada ilmunya. Kitabnya namanya Suhuf. Suhuf Ibrahim. Suhufi Ibrahima wa Musa. Suhuf itu masih lembaran-lembaran. Artinya masih aturan-aturan baik perintah maupun larangan untuk anak-anak, untuk orang yang belum berakal, belum dewasa, belum balik dan berakal. Misalnya seorang anak kecil, kau jangan main itu, bukan mainanmu itu. Tidak boleh kau main itu, mainannya temanmu. Itu baru suhuf, baru lembaran-lembaran, larangan-larangan, termasuk mungkin seperti pemali-pemali. Kalau ada yang mengatakan itu tidak ada ayatnya, tidak ada di kitab, benar, karena itu masih belum kitab. Itu namanya suhuf, suhuf Ibrahim. Itu ilmunya dia, ilmu-ilmu dasar, perintah-perintah, larangan-larangan yang belum sempurna menjadi kitab. Itu ada makanannya dia. Apakah
Tapi tidak boleh ini jasa, secara makro makanannya dia adalah nasi, lauk dan lain sebagainya. Nah, itu semua jelas sudah tahu. Sementara jiwa itu makanannya adalah kitab, karena dia Taurat di situ Musa. Maka dalam kitab Al-Quran yang berisi tentang hukum-hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, itulah makanannya jiwa. Hukum-hukum, ilmu-ilmu, cahaya-cahaya, semua di situ. Tidak ada. Nur itu di situ, makanannya juga cahaya. Al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Di situ di jiwa. Itu makanannya jiwa. Ilmu tentang itu, itulah makanannya dia jiwa. Kitabnya adalah Taurat. Nah, di hukum-hukum juga di situ Musa. Sudah jelas ada kitabnya. Kemudian makanannya ruh. Ilmu tentang ruh. Ilmu tentang ruh. Pengetahuan tentang itu. Itu makanannya. Belajar tentang ruh. Kemudian rahasia. Ya, belajar tentang rahasia, itu makanannya. Nah, sekarang kalau seumpama kita ambil salah satunya, kita kasih makan jasad, tidak kasih makan jiwa, maka lapar yang lainnya. Nah, Tuhan tidak mau. Semua harus dikasih kenyang. Dikasih kenyang itulah yang dimaksud kasih kenyang alif, lam, ha. Nah, kalau sudah kenyang mie itu dimaksud alif, lam, mim. Zalikal kitabu la raiba, zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya, ini di dalamnya tidak ada keraguan ini. Hudallil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini orang bertakwa di diri yang satu. Ya. Sekarang kita baca surah 57 ayat 17. Surah 57 ayat 17. Dan ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda agar kamu mengerti. Dan ketahuilah Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Ya, jadi ini sudah masuk proses perjalanan ini ya. Proses perjalanan napas, tanda hidup. Jadi napas itu bukan hidup, tapi dia adalah tanda hidup. Nah, kalau orang sudah menghembuskan napas yang terakhir, berarti dia sudah mati. Kalau keluar napasnya tidak masuk lagi, berarti sudah mati. Nah, dan ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh telah kami jelaskan padamu tanda-tanda agar kamu mengerti. Jadi proses perjalanan kematian itu adalah naiknya napas dari jasad ke jiwa, kemudian sampai ke batas. Nah, batasnya ini batas langit dunia ini. Sampai ke batas atau tenggorokan, kemudian dia keluar napas itu baik melalui mulut maupun hidung. Itu yang dimaksud dengan mati ketika napas itu keluar. Ketika dia habis keluar, itu yang dimaksud dengan mati. Tapi setelah mati itu, dan tanda mati itu adalah dengan menutupkan mata. Dengan menutupkan mata, orang menutup mata, itu tanda mati saja. Meskipun ada yang membelalak matanya mati ya. Nah, itu yang membelalak matanya mati itu berarti dia tidak mengerti ilmu mati sehingga matanya membelalak. Nah, tapi setelah itu, kalau prosesnya adalah proses perjalanan napas, sampai di sini kita menutup mata, kemudian naik di sini, bertemu dengan Tuhan, ilaihi rajiun. Nah, kita dibangkitkan kembali, maka kita turun kembali. Pasti turun di sini kita buka mata kan sudah hidup toh. Nah, sampai turun kembali ke sini, ke jasad. Sama ketika kita tidur, kita kan menutup mata. Kita lepas betul. Kita terbangun, kita kembali membuka mata. Nah, itu
Itu ada tekniknya. Nanti teknik lebih jelasnya akan dijelaskan pada pertemuan tatap mata. Kalau tatap maya begini setengah mati kita menjelaskannya. Ya. Kemudian surah 23 ayat 18. Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Sesungguhnya kami maha kuasa melenyapkannya. Oke, baik. Kami turunkan air dari langit. Mana langit? Ini ruh dengan rahasia itu langit. Ini bagian daripada langit, titiknya. Nah, langit di sini adalah ini. Rahasia dengan ruh ini langit. Kami turunkan air dari langit. Kami turunkan rahmat, kasih sayangku, hujanku ke jiwa. Maka jiwa inilah yang dimaksud dengan air. Ini diturunkan dari langit, ini langit. Dari air ini kami jadikan air itu menetap di bumi. Mana bumi ini? Jasad. Jiwa menetap di jasad. Apa yang terjadi? Maka hiduplah jasad atau hiduplah bumi karena air. Hiduplah jasad karena jiwa. Tapi Allah mengatakan, sesungguhnya kami maha kuasa melenyapkannya. Allah maha kuasa melenyapkan ini kembali. Lenyap. Ini pun Allah kuasa lenyap. Semua Allah kuasa lenyapkan, Allah kuasa lenyapkan sampai kembali ke dirinya. Diri yang satu. Saya rasa demikian pengajian tatap maya ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa melanjutkannya dengan lebih jelas pada pengajian tatap muka. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Waj'alhu lana hujjatah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.